أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lalu Nabi melanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Ketika ada tamu datang, layani. Ingat, Nabi tidak katakan kasih makan, tapi Nabi katakan falyukrim, muliakan. Jadi kalau ada tamu, buat bagaimana dia merasa menjadi orang yang mulia di rumah kita. Nabi tidak mengatakan falyut'imhu, kasih makan, lalu suruh pulang, tidak. Falyukrim, muliakan. Kalau Anda yakin beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tamu Anda. Makanya simbol pemuliaan tamu siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Adz-Dzariyat. Sampai Allah katakan hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Muhammad, sudahkah engkau mendengar cerita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim? Idz dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ketika tamu ini masuk, datang berkunjung ke rumahnya, lalu mereka mengucapkan salam. Lalu Nabi Ibrahim membalas salamnya, qaumun munkarun. Ternyata tamu-tamu ini tidak diundang dan Nabi Ibrahim tidak tahu siapa mereka. Bayangkan, ini Nabi. Anda tanya, Ustadz itu sibuk apa tidak? Sibuk. Nabi lebih sibuk daripada Ustadz. Nabi lebih sibuk daripada Ustadz. Jadi di sela-sela kesibukannya, ada tamu yang tidak diundang datang. Dan beliau tidak kenal, tapi begitu datang, beliau yang menyambut pertama kali. Jadi bukan pembantunya yang disuruh bukakan pintu, beliau yang menyambutnya. Makanya, oleh karena itu kata para ulama tafsir, ketika tamu-tamu ini memberikan salam, yang jawab salam siapa? Nabi Ibrahim. Qala salamun, kata Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Kalau pembantunya yang bukakan pintu, yang jawab salam siapa? Pembantunya. Tapi ini tidak, Nabi Ibrahim yang menjawab salam. Oleh karena itu secara tersirat, kalau dalam ilmu usul mafhum, secara dalil mafhum, Nabi Ibrahim yang menyambut di pintu depan. Mungkin bukan pintu gerbang tapi pintu utama. Lalu qaumun munkarun, lalu diajak bicara satu demi satu. Mohon maaf Pak, namanya siapa? Gimana kabar Bapak? Lalu tamu yang kedua, namanya siapa Pak? Gimana kabar Bapak dan keluarga? Terus begitu. Lalu beliau masuk ke rumah, lalu apa yang beliau kasih? Ijlin samin. Sapi atau anak sapi yang gemuk. Allahu Akbar. Ini tamu yang gak dikenal, yang gak buat janji. Begitu datang sembelih satu sapi, kita boro-boro sapi, buntut sapi aja mikir, iya enggak? Sop buntut mahal enggak? Mahal, sop buntut tuh mahal. Itu buntutnya aja masih mikir-mikir. Subhanallah. Itu sapi, satu sapi hilang. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat bagaimana kaitannya akhlak dengan akidah. Karena yakin ini tolak ukur, ini salah satu pertaruhan untuk akidah kita. Benar nggak beriman kepada Allah? Yakin nggak harta yang kita keluarkan untuk tamu kita akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apalagi kalau tamu kita soleh. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la tusahib illa mu'minan wala yaqul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maknanya apa? Penekanan bahwa kalau ada orang yang bertakwa, kasih makan, itu berkah, pahalanya besar dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, akhlak itu penting. Ini yang menentukan apakah iman kita kepada asma wa sifat,
iman kita kepada Allah hanya sebatas teoritis atau benar-benar sebuah keyakinan yang menancap di dalam hati. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia apabila digabungkan dengan ilmu yang benar akan mencegah diri kita dari sifat munafik. Nabi SAW bersabda dalam hadis At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Salim dan para ulama yang lain, khislatan la tajtami'ani fi munafik. Ada dua sifat yang tidak mungkin bersatu di dalam diri seorang munafik. Enggak akan bersatu. Mungkin ada salah satunya, tapi enggak mungkin dua-duanya ngumpul di dalam diri orang munafik. Kalau dua sifat ini sudah bersatu, maka dia orang mukmin, bukan munafik. Karena dua sifat ini tidak mungkin berkumpul di dalam diri orang munafik. Husnus samtin wala fiqhun fid din. Sikap yang baik, akhlak yang mulia, dan ilmu agama yang benar. Kalau dua ini dapat kita satukan, maka kita terhindar dari sifat kemunafikan. Pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah atau dalilul khitab dalam ilmu usul fikih. Kalau dua sifat ini tidak ada atau hanya ada salah satunya, maka kita masih berpeluang menjadi orang munafik. Masih berpeluang. Walaupun buku-buku akidah sudah banyak kita lahap, fikih sudah khatam, tapi kalau kita tidak bisa satukan dua sifat ini, kita masih berpeluang menjadi orang munafik. Hati-hati dalam masalah ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita benar-benar semangat belajar akhlak. Sebagaimana yang diceritakan oleh para ahli sejarah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Zahabi dalam Siyar. Di majelis Imam Ahmad yang datang itu khamsatu alaf wa yazidun, kurang lebih 5.000 orang. Nahwa khamsi mi'atin yaktubun, namun yang mencatat hanya 500 orangan. Jadi yang hadir berapa? 5.000. Ternyata yang mencatat itu hanya 500 orang. Oh, sama dong kayak kita Pak Ustadz. Kan begitu, kita juga jarang nyatet kan gitu ya. Sama, tapi alasannya beda. Kenapa yang 4.500 tidak mencatat? Kata riwayat tersebut, wal baquna yata'allamuna minhu husnal adabi wasamti. Yang 4.500 itu sibuk mempelajari akhlak dan adabnya Imam Ahmad, sehingga nggak sempat mencatat. Jadi mereka datang ke kajian bukan cari ilmunya, ilmunya sudah dikuasai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, dan ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam Adabu Syar'iyyah. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, kunna na'tir rajula ma nuridu ilmah. Kami itu suka datang ke kajian seorang syekh, seorang ulama, kami tidak ingin ilmunya. Ilmunya udah paham, ilmunya sudah tahu. Bahkan bisa jadi mereka lebih pintar daripada yang mengisi kajian. Illa an nata'allama min haddihi wa samti. Kami datang hanya untuk mempelajari akhlak dan adab syekh tersebut. Dan ini dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Madini. Kita tahu Al-Imam Ali bin Madini, ulama besar, guru Imam Bukhari. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan salah satu yang membuat Imam Bukhari begitu luar biasa karena beliau memiliki guru yang bernama Ali bin Al-Madini. Ali bin Madini dan beberapa ulama yang lain itu hadir di majelisnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ke majelisnya siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ma yuriduna an yasma'u syai'an. Mereka tidak ingin mendengar hadis.
Karena sudah ada di dalam kepala mereka. Bukan seperti kita di luar kepala, lupa semua. Kan begitu. Kalau mereka sudah ada di dalam kepala mereka. Illa an yanzuru ila hadihi wa samtih. Mereka datang hanya untuk mempelajari akhlak dan adabnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Allahu Akbar. Bahkan Ibnu Mubarak itu sampai perlu safar ke Basrah hanya untuk mempelajari akhlaknya Ibnul Aun. Ibnu Mubarak pernah ditanya, mau kemana? Ke Basrah. Aina turid? Memangnya mau ngapain lagi ke Basrah? Kata beliau, Ibnu Aun. Mereka tanya, man baki? Memangnya ada siapa di Basrah? Ada Ibnu Aun. Akhudhu min akhlaqi, akhudhu min adabi. Aku mencari, aku ingin mempelajari akhlaknya dan adabnya. Ini disampaikan Ibnu Jauzi dalam Sifatus Safwa. Oleh karena itu hadirin sekalian, lihat bagaimana. Jadi para ulama tidak ingin isinya sudah paham, tapi mempelajari bagaimana menyampaikan materi secara santun, bagaimana menyampaikan atau merespon jamaah yang mungkin kurang adab, kurang ajar. Kalau nanya misalnya tidak pakai akhlak, nah bagaimana meresponnya, bagaimana menjawabnya, bagaimana menyikapinya, itu yang mereka pelajari. Itu yang mereka pelajari ketika mereka datang ke majelis-majelis ulama yang lain, dan itu menunjukkan ketawaduan mereka. Dan mereka ingin khusus belajar dalam masalah ini. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan, talabtul adaba 30 sanah. Aku belajar adab secara khusus 30 tahun. Allahu Akbar, 30 tahun. Itu para ulama, makanya mereka berakhlak semua. Memang khusus belajar adab. Seperti itu tadi, mereka datang ke majelis khusus belajar adab. Bukan secara teori, bukan secara retorika, tetapi praktek langsung. Ini bagaimana nih menyampaikan materi secara berakhlak, secara hikmah. Dan ini penting. Saya pernah mengikuti kajian via video yang diasuh oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, salah satu masyayikh di Riyadh yang cukup tegas. Lalu begitu beliau baru innal hamdalillah di sebuah kajian beliau, itu langsung ada yang interupsi. Langsung ada yang angkat tangan, motong pembicaraan. Bayangkan, Ustadz Antum baru innal hamdalillah, langsung angkat tangan, nanya. Kira-kira sopan apa tidak? Enggak sopan. Tapi disambut oleh beliau. Beliau dengarkan pertanyaan orang tersebut dan beliau jawab. Ternyata orang ini enggak puas. Bantah lagi. Bayangkan udah dikasih waktu, dibantah lagi. Dijawab sama beliau. Dibantah lagi. Dijawab lagi. Akhirnya beliau mengatakan, bagaimana kalau selepas kajian kita bicara berdua dan kita mulai dulu kajiannya. Ini kan kajian belum mulai, baru innal hamdalillah. Bukannya duduk, dia malah ngeloyor pergi. Dia malah pergi. Kira-kira kurang ajar nggak? Kurang ajar. Dipanggil sama beliau, kata beliau begini, ya fulan, baqa'uka yus'iduni wa khurujuka yuhzinuni. Wahai fulan, jangan pergi. Kehadiranmu di majelisku ini itu membahagiakan diriku, dan kepergianmu menyedihkan diriku. Subhanallah. Kalau antum digitukan sama tuan guru antum gimana? Itu sampai subuh nggak pulang-pulang mungkin, saking terharunya kan gitu ya. Ya Allah, bilang begitu, subhanallah. Itu kan nggak ada di bangku kuliah, itu nggak ada di dalam buku, itu lihat langsung. Jadi ini yang penting, ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi pentingnya datang ke majelis ulama, dan ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya datang ke majelis ilmu secara langsung. Tidak mencukupkan dengan radio, tidak mencukupkan dengan televisi, walaupun radio dan televisi adalah media yang sangat bermanfaat. Tapi beda datang langsung dengan hanya dengar di radio atau di TV. Di antaranya itu tadi, antum bisa mempelajari akhlak dari Ustadz antum.
Antum bisa mempelajari adab beliau. Antum bisa melihat perangai dan sikapnya setelah turun dari kursi kajiannya. Dan itu tidak kalah penting. Dan betapa banyak orang mendapatkan hidayah dalam masalah ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sekali lagi, ilmu yang benar secara teori harus dipadukan dengan akhlak yang mulia. Harus dipadukan dengan akhlak yang mulia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم